والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمته وما قرأته وما حفظته وما رأيته وما سمعته وما كتبته فردده إلي عند حاجة إليه. آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله لما نفع بعلومه ببركته في الدارين. آمين. فصل في شروط التحريم. شروط تكبيرة الإحرام 16. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para guru, para alim ulama, ketua DKM Mushola dan Masjid yang tergabung di dalam Majelis Nurul Iman, jamaah sekalian, wabil khusus DKM Mushola Nurul Taqwa, dan ketua Nurul Iman kita, Kakanda Bapak Haji Ustaz Rasmin Hasbi, para senior-senior saya, Kiai Haji Muhammad Ridwan, Kiai Haji Mansur, dan guru-guru yang lainnya. Kita akan melanjutkan atau mengulang apa yang kita ketahui beberapa saat yang lalu telah disampaikan. Di antaranya kita memasuki pasal syarat-syarat takbiratul ihram. Ulama kita mengingatkan kepada kita dalam beribadah, khususnya sholat, mesti mengetahui kita daripada rukun-rukun sholat yang kita kerjakan, diantaranya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sendiri memiliki syarat agar menjadi sah takbir kita. Karena bila kita tidak diingatkan, bisa jadi dalam melaksanakan rukun sholat yang berupa takbir kita menjadi khilaf atau tersalahkan. Di dalam kitabnya Kasyifatus Saja, ulama kita menyampaikan syarat takbiratul ihram itu ada 16 syarat, bal sab'ata asyara, bahkan ada yang mengatakan 17. Ini ihtamalla wahidun minha lam tanaqidis sholatu. Kalau kita melihat kalimat yang cukup pendek ini tapi menggetarkan kita punya hati. Apa kata ulama? Kalau saja cacat satu saja dari 17 syarat takbiratul ihram ini, maka tanaqidu, nggak jadi sholat kita, nggak sah sholat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sangatlah kita betul-betul untuk mengingat-ingat kembali apa yang kita sudah tahu tentang syarat sah daripada takbir ya, atau takbiratul ihram tersebut. Al-awwalu ay yaqa'a halatal qiyami fil fardhi ay ba'dal intisabi wal wusuli ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'atu. Yang pertama, kita akan melakukan takbiratul ihram itu ketika kita sudah berdiri, kita sudah siap ya, di dalam pekerjaan sholat fardu itu. Setelah kita berdiri lurus, tegak, sudah sampai kita pada posisi siap untuk kita nanti di posisi itu membaca suratul Fatihah.
Jadi kita udah nggak pelantar pelintir lagi, kita udah nggak tengok kanan tengok kiri mungkin, ya sudah ada posisi siap dalam keadaan kita berdiri di mana sholat fardu. Kenapa dikatakan di dalam sholat fardu? Karena kalau kita mau, kalau sholat sunnah itu ketika kita takbir boleh sambil duduk, namun pahalanya separuh daripada sholat sambil berdiri. Tapi kalau sholat fardu, maka kita wajib melaksanakan takbiratul ihram itu ya berdiri. Gitu. Dan alhamdulillah semua kita ya masya Allah berikan keafiatan, kesehatan, mampu berdiri Bapak Saudara. Ya. Bahkan nanti di suatu keterangan berdirinya kita itu dalam sholat, terutama ketika kita nanti baca Fatihah sampai kita disuruh apa itu beli tongkat, minjem tongkat, bahkan ngupah supaya ada orang yang bangunin kita berdiri gitu. Saking pentingnya kita berdiri di dalam sholat. Itu yang pertama Bapak Saudara. Kalau yang kemarin saya sampaikan mohon izin, barangkali masih ngacak ya. Wasani ayyakuna bil arabiyyati. Ini juga kita walaupun bukan orang Arab, tapi kita alhamdulillah diberikan kemampuan untuk melafazkan takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bagi orang yang nggak mampu, Bapak Saudara, bisa jadi nanti ya nanti bil arabiyyati lil qadiri, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu boleh-boleh saja. Mungkin ada orang yang baru mu'alaf, ya baca takbir aja belum bisa barangkali, ya. Kemudian kebangetan amat ya. Kalau umpamanya ada orang yang baru, ya baca ucap takbir aja belum bisa. Tapi ulama kita ya melakukan hal ini bukan nggak ada manfaatnya. Karena nanti bisa jadi orang yang nggak mampu di situ karena dia bisu. Kan gitu Pak. Orang bisu kan nggak bisa mengucap Allahu Akbar kayak kita, saudara. Dengan isyarat yang lain. Kadang-kadang kan gitu. Ya, dan ada orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu. Makanya kata ulama lil qadiri, itu yang kedua. Dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain ya nggak jadi. Wasalisu an takuna bilafzil jalalati. Yang ketiga, mesti takbir itu menggunakan lafzul jalalah. Kita paham semua deh. Apa itu lafaz jalalah? Ya, lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah. Ya, lafaz Allah. Baru nanti disambung dengan akbar. Jadi mesti pakai Allah. Ay fala yasihur rahmanu akbar. Maka tidak sah ketika lafzul jalalahnya diganti ya dengan asmaul husna yang lain. Umpamanya dengan ar-rahmanu akbar, kan maknanya kalau kata kita sama aja ya. Ar-Rahman itu juga daripada nama-nama Allah ya. Tapi nggak boleh li'adamil lafzul jalalah. Untuk kita ganti lafzul jalalah itu kita hilangkan lafzul jalalah dengan nama-nama Allah yang lain. Dan alhamdulillah di Jatiwaringin, Pondok Gede, Jati Cempaka, Bekasi ya nggak ada atau belum ada. Mudah-mudahan nggak ada yang nukar itu lafzul jalalah dengan ya nama-nama Allah yang lain. Kalau ada nanti yang nukar mungkin ya ilmunya lebih tinggi kali dari ulama-ulama kita, saudara ya. Warabi'u yang keempat kaunuha bilafzil akbar. Ya, kalimat yang keduanya mesti pakai lafaz akbar. Fala yakfi Allahu kabirun. Lafaz akbarnya juga diganti pakai kabirun. Enggak boleh. Ya, kenapa? Lifautit ta'zim. Karena kalau kabir itu bahasanya nanti maknanya menghilangkan makna untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya ismu tabdil ya jadi hilang.
Akbar itu daripada isim tafdil. Kalau ta'zim doang daripada isim yang maknanya jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala jadi hilang. Wal khamisut tartibu bainal lafzaini, yang kedua mesti tertib antara dua lafaz tersebut. Lafaz Allah dengan lafaz akbarnya mesti tertib. Kita tahu dah, tertib itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau lafzul jalalahnya pada kata pertama, ya, kalimat akbarnya pada kata yang kedua, itu tertibnya. Fala yakfi akbarullahu, maka nggak bisa ya kita balik ke saya mah biar terkenal, ya, biar terkenal, biar viral, ya, biar viral saya balik takbirnya akbarullah, nggak jadi. Li'anna dzalika yukhillu bitakbir, karena kalau kita lakukan hal yang demikian itu berarti kita balik itu merusak, ya, merusak daripada tatanan kalimat takbir yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, oleh ulama-ulama kita, Allahu Akbar, gitu ya. Dan mudah-mudahan insyaallah nggak ada ya. Rusak berbeda daripada halnya takbir, kelompok-kelompok takbir yang kita lakukan kalau dibalik. Bikhilafi bis salami, berbeda kalau kita memandang melihat dengan kalimat salam. Kalau kalimat salam bisa kita balik, Bapak Saudara. Assalamualaikum, kita balik alaikumus salam, nggak masalah. Ya, maknanya ya, kalau kalimat salam itu fala yadurru fihi, kalau kalimat salam dibalik apa-apa. Orang ngucap salam sama kita, assalamu alaikum, kita jawabnya kita balik waalaikum salam, beres ya. Taqdimul khabari alal mubtada, ya, didahulukan khabarnya atas kalimat mubtada. Assalam itu mubtada, alaikumnya khabar, ya, jar majrur, jumlah daripada jar majrur alaikum menjadi khabar, itu maksudnya ya, enggak masalah itu ya, nama khabar daripada muqaddam, mubtadanya muakhir, itu boleh saja. Tapi kalau Allahu Akbar enggak usah deh, ya, enggak usah dibalik begitu. Fa in ata bilafzil akbar saniyan, apabila ada seseorang melafazkan kalimat Allahu Akbar itu, lafaz akbarnya tentunya yang kedua, ya, mestinya ya siapa orang yang mendatangkan ya dengan lafaz akbarnya itu kedua, itu nggak jadi, ya, itu lafaz yang kedua tadi dijadikan apa namanya, saya ulangi ya. Fa'in ata, apabila ada seseorang ya ata bilafzil akbaru saniyan, ada orang yang mengucap melafazkan kalimat akbarnya itu dua kali, maksudnya dua kali lafaz. Umpama kadang-kadang kan kita ada yang takbir itu lebih dari sekali, Pak. Ada yang takbir lebih dari sekali karena takbir pertama kita merasa belum pas dengan niatnya, gitu ya Pak. Ka'an qala akbar, Allahu Akbar, gitu. Bagaimana sih maksudnya, gitu kan ya. Kadang kita kan kemarin di bab niat kan kudu gitu ya. Niat itu kudu berada di dalam kalimat Allahu Akbar. Begitu kita takbir Allahu Akbar, rasanya kalimat niat di mana hati kita belum masuk, ya, belum connect, maka kita ya mengulang maksudnya daripada takbir yang kedua tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi akbarnya itu bisa disebut ada dua kali, gitu. Nah, bisa begitu, boleh begitu bila ada kita begitu, karena niatnya kita belum pas tadi, mesti ada maksud tuh. Maksudnya kenapa tuh bilang akbar sampai dua kali?
Ya, fa in qasada bilafzil jalalati ibtidai sahha. Kalau ya lapas ya orang yang melapazkan kalimat tadi akbarnya 2 kali tapi maksudnya dia dengan lafzul jalalahnya itu ya sebagai atau menjadi mubtada sebagai kalimat pertama sahha boleh. Jadi akbar yang pertama itu ya dihilangkan tidak jadi, kemudian Allahnya dengan akbar yang kedua menjadi ya kalimat mubtada khobar berikutnya. Jadi seperti itu boleh. Wa illa kalau nggak ada maksud orang itu yang melakukan takbir ngulang tadi Allahu Akbar Allah, nah gitu ya, Allahu Akbar, dia tidak bermaksud, nggak ada qasad untuk menjadikan kalimat ya lapaz ya lafzul jalalah itu menjadi mubtada, maka tidak sah. Mesti begitu, Saudara. Ya mohon maaf ya, mohon izin. Kadang kan ada gitu. Ya kita atau saudara kita takbirnya sampai 2-3 kali. Seakan-akan kalimat tadi nyambung tuh. Ya. Nah, itu mesti itu ada qasad di mana pengulangan takbir itu ya mesti jelas. Gitu ya. Mesti jelas, jangan sampai nanti ya berubah daripada tatanan kalimatnya. Itu yang kelima. Wasadisu yang keenam alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak boleh kita baca, kita panjangin hamzah dalam kalimat lafzul jalalah. Ya. Alifnya kalau kata kita kalau bilang hamzah nanti ada yang lupa gitu ya. Hamzahnya itu dalam lafzul jalalah Allah ya, huruf alif, huruf hamzah nggak boleh dipanjangin. Allah gitu. Nggak boleh. Ini udah disampaikan kemarin ya. Fa in maddaha falatan aqidu salatuhu. Kalau ada orang yang takbirnya itu memanjangkan huruf alifnya, nggak jadi salatnya. Nggak sah salatnya. Li'annahu yanqalibu min lafzil khabaril insya'i ilal istifhami. Karena bila dipanjangkan bacaan lafzul jalalah huruf hamzahnya, maka jadi merubah ya lafaz khabar yang termasuk daripada insya itu yang sudah jelas menjadi istifham, menjadi kalimat tanya gitu ya, menjadi kalimat tanya. Jadinya artinya apakah Allah ya Tuhan yang maha besar gitu. Ail istighbari, maka ketika dibaca hamzahnya itu panjang Allah, maka membutuhkan jawaban itu. Karena ada orang nanya, dia pasti perlu jawaban, perlu berita. Bener nggak sih Allah itu maha besar? Gitu dia. Jadinya artinya. Maka nggak boleh. Mesti pendek aja udah kayak kita biasa kerjain. Allah. Allah, jangan Allah. Ada apa ada? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada kayaknya begitu. Wa yajuzu isqatuha, ya boleh itu menggugurkan hamzah, boleh huruf hamzah dalam lafaz jalalah itu kita nggak baca, boleh kita wasal, boleh idza wasallaha bima qablaha nahu imaman au ma'muman. Boleh lafzul jalalah itu huruf hamzahnya kita ilangin isqatuha kalau kita mau wasal dengan lafaz sebelumnya. Kita kan biasa sebelum takbir itu kalau orang-orang kita mengkondisikan ya Pak, lafaz usolli kita baca ya Pak ya. Usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati imaman, kan gitu ya. Kemudian setelah imaman kita takbir, nah gitu kan, imaman kita wasal dengan Allahu Akbar, maka boleh tuh diwasal
alifnya kita isqat, kita gugurkan atau kita nggak baca. Berarti imaman atau makmuman langsung ke Allah. Imam Allahu Akbar atau makmum Allahu Akbar gitu, Pak. Usolli fardhu subhi rak'ataini gitu ya. Makmum Allahu Akbar boleh. Tapi kayaknya jarang banget ini, apa udah ada apa? Jarang tuh yang ngerjain ya. Gitu ya. Belum tahu ya. Gitu. Boleh itu ya. Jadi diwasal namanya. Nah, alifnya atau hamzanya ya kita hilangin. Boleh. Lakin khilaful aula. Kata ulama, kalaupun ada yang membaca lafzul jalalah ketika takbir seperti itu ya, menyalahi keutamaan, utamanya ya udah kayak biasa ya, itu kayak biasa kita wakaf imaman atau makmuman, wakaf baru Allahu Akbar. Jadi khilaful ula ya, menghilangkan keutamaan begitu ya, khilaful aula. Ya, tapi kalau nanti ada yang ngerjain begitu Bapak Saudara, kita nggak usah komen nyalain dia, itu nggak usah kita komen soal lu sembahyang macam apa sih itu Saudara. Kita kan begitu ya. Gue dari masih kecil sampai udah punya cucu kecil banyak banget, ada kecil-kecil gue belum pernah ngerjain kayak begitu. Imam Allah, makmum Allah ya, itu ya Bapak Saudara ya. Kita wasal boleh. Itu, tapi sekali lagi kata ulama khilaful aula gitu ya. Bi khilafi hamzati akbar iza wasallaha la yajuzu isqatuha. Berbeda huruf hamzah pada kata akbar. Huruf hamzah pada kata akbar itu nggak boleh kita hilangkan. Li'annaha hamzatul qat'i, karena ya lafaz akbar itu hamzahnya hamzah qatok, hamzah asli yang nggak boleh kita hilangin gitu ya, karena itu tadi ya akan juga jadi merubah takzim ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melafazkan takbir gitu ya. Hamzah dalam huruf kalimat akbar kalau kita wasal tidak boleh dihilangkan, tetap Allahu Akbar gitu, nggak boleh Allahu Akbar. Nah, jadi ya kan itu diwasal gitu ya, nggak boleh kita baca apa-apa kita hilangin alifnya gitu. Bapak Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya satu lagi ya, kalaupun mestinya tadi 17, kalau sampai kelar semua nanti kesiangan nih Bapak Saudara ya. Wasabi'u adamu maddibail akbar. Yang berikutnya yang ketujuh adalah juga tidak boleh kita memanjangkan bacaan huruf ba dalam kalimat akbar. Jadi kadang-kadang kita dengar suka ada nih, karena dia pengen lafaz qasad niat di dalam hatinya itu masuk sampai baknya dipanjangin. Allahu Akbar. Dia ya, saking dia pengen qasad niatnya itu masuk di dalam kalimat itu sehingga baknya dipanjangin. Ya, nggak boleh. Kalau qala Allahu Akbar, kalau ada orang yang melafazkan kalimat Allahu Akbar itu dipanjangin, baknya lam tanaqid sholatuhu, juga sama dengan yang tadi, nggak sah sholatnya. Takbirnya nggak sah, maka sholatnya nggak sah, begitu. Ya, sawaun fatahal hamzata awil kasarha, gitu. Ya. Sama saja memanjangkannya itu dengan difathahkan hamzanya tadi atau kasrahnya tadi, li'anna akbara bi fathil hamzati jam'u kabara bi fathaini mislu sababin wa asbabin. Saudara ya, jadi nggak boleh kita panjangin baknya kemudian ya
maka tidak jadi sholat kita, takbir kita tidak sah. Sama saja kita memfathahkan hamzahnya ketika kita baca akbar tadi, atau hamzahnya itu kita kasrohkan, ya boleh, itu sama saja gitu, daripada kalimat Allahu Akbar. Jangan dipanjangin. Kenapa kalau dipanjangin emang? Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, emang apa kalau dipanjangin? Kalau tadi alif di dalam Allahnya jadi istifham, ya, jadi kalimat tanya. Sekarang kalau baknya dipanjangin, wa huwa ismun li tablil kabiri lahu wajhun wahidun. Kalau baknya dipanjangin, akbar itu maknanya jadi berubah. Itu satu makna beduk yang gede, beduk yang besar, ya, li tablil kabir. Jadi kalau kita panjangin Allahu Akbar, Allah beduk yang gede. Nah, gitu, saudara-saudara. Kan jadi berabe ya. Kalau itu kita kerjain, kita baca begitu, maknanya bukan Allah yang maha besar, Allah beduk yang gede. Nah, jangan, ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Begitu juga kalau tadi apa? Ya, kita rubah-rubah dengan yang lainnya. Ya, gitu. Ya. Ya, ada juga umpamanya kita pathahin juga tadi, jangan tuh. Akbarnya kita pathahin, kemudian baknya kita panjangin. Ikbar. Ya. Ketika kita baca Allahu Ikbar bi kasril hamzah min asma'il haid. Maknanya itu daripada nama-nama haid. Nama-nama haid bagi perempuan itu ada ikbar. Gitu. Ya, walau ta'amada, kalau kita sengaja melakukan bacaan itu akbar atau ikbar, sengaja-ngaja kita, ya, maka kata ulama kita zalika kafar, maka pekerjaan kita seperti itu menjadi kafir. Kafir kita. Ya Bapak Saudara, kita udah tahu nih, ya sekarang, ya, maka jangan sengaja-ngaja kita kerjain, ya, kita baca panjang, artinya beduk gede atau haid. Na'udzubillahi min zalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini saja, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, disampaikan saran kritik. Nanti banyak guru-guru kita insyaallah yang akan memberikan penjelasan kepada hal tentang sholat kita. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.